Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmi dari PBCC Purwokerto. Kali ini saya akan memaparkan RPP Kurikulum Merdeka Pendidikan Agama Islam pada SMA atau SMK Sederajat kelas 10 pada fase E. Nah, untuk identitas modul belajar sendiri meliputi sekolah, pengembangan modul belajar, kemudian mata pelajaran, semester, fase atau kelas, elemen, materi, dan alokasi waktu. Nah, untuk materi sendiri, saya memilih tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berkoya-koya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk capaian pembelajaran sendiri, di sini peserta didik diharapkan mampu memahami tentang pengertian konsep dasar iman dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, serta mengidentifikasi masalah tentang perilaku negatif melalui studi kasus digital dan memanfaatkan teknologi sebagai media kolaborasi dalam presentasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang muncul akibat perilaku foya-foya, ria, sum'ah, kemudian takabur, hasad dari kasus yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis kelompok melalui diskusi dan kolaborasi yang didukung oleh media digital. Dan yang ketiga adalah menjadikan solusi praktis berupa konten digital untuk menghindari perilaku negatif. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil pemecahan masalah secara digital berupa presentasi ataupun poster digital. Untuk alur tujuan pembelajaran sendiri, ini meliputi penyajian masalah dalam bentuk studi kasus digital, kemudian diskusi, pengembangan solusi dalam bentuk karya, dan yang terakhir adalah presentasi serta refleksi oleh kelompok masing-masing. Nah, untuk kompetensi awal sendiri, di sini peserta didik diharapkan mampu memahami nilai agama Islam dan budi pekerti yang menjadi dasar pembentukan karakter. Kemudian, mengidentifikasi perilaku positif serta negatif yang berkaitan dengan perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad dari kasus yang telah diberikan. Kemudian, membaca serta memahami ayat Al-Quran dan hadis yang telah dipelajari melalui media digital seperti audio, video, ataupun teks elektronik. Untuk sarana atau media pembelajaran yang saya gunakan di sini berupa yang pertama adalah modul pembelajaran kelas 10 serta PPT interaktif, kemudian papan tulis atau alat tulis. Yang ketiga, LCD proyektor atau laptop. Kemudian ada pembelajaran berbasis platform pembelajaran daring atau LMS, ceramah singkat, studi kasus digital atau artikel online, dan aplikasi desain grafis untuk membuat poster atau infografis. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah metode pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa disebut dengan metode problem based learning berbasis teknologi serta kolaborasi digital. Untuk komponen inti di sini saya menggunakan pertanyaan pemantik. Contohnya adalah apa akibat jadi berfoya-foya dan dia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita dapat mendeteksi tanda-tanda sum'ah atau hasad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini ada meliputi pendahuluan, isi, kemudian penutup. Untuk pendahuluan sendiri, di sini yang pertama adalah guru membuka pembelajaran dengan menyapa serta memotivasi peserta didik, kemudian memutar video singkat mengenai bahaya tentang sifat foya-foya, ria, atau sum'ah melalui video yang saya sudah berikan di sini, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik secara interaktif kepada peserta didik, dan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan ini sendiri, saya membaginya menjadi identifikasi masalah, kemudian analisis dan diskusi, serta pengembangan solusi kreatif. Untuk identifikasi masalah sendiri, saya membagi setiap kelompok untuk mendapatkan studi kasus digital berupa video pendek atau narasi tentang kasus tersebut. Kemudian, kelompok di sini berdiskusi secara kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi. Untuk kegiatan analisis dan diskusinya, saya membagi kelompok untuk memahami serta mendalami tentang dampak dari perilaku atau kasus tersebut. Kemudian diskusi diarahkan untuk mencari pemahaman agama Islam tentang perilaku tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk pengembangan solusi kreatif sendiri, saya membagi kelompok tersebut untuk membuat karya digital berupa poster atau video pendek dengan masing-masing durasi maksimal 2 menit yang berisi ajakan menghindari sikap foya-foya,
pria ataupun sifat tercela lainnya. Tidak lupa, sebagai guru saya juga memberikan tutorial singkat tentang penggunaan aplikasi tersebut secara jelas. Nah, untuk bagian penutup sendiri, setiap kelompok menampilkan hasil karya digitalnya dalam presentasi bersama kelompoknya masing-masing, dan di sini guru juga melakukan refleksi bersama mengenai pembelajaran serta tekanan nilai akhlak mulia dengan profil belajar Pancasila. Guru juga memberikan umpan balik berupa penguatan penugasan reflektif tertulis yang dikumpulkan melalui Google Classroom, dan menutup pelajaran dengan doa serta motivasi untuk mengamalkan nilai yang telah dipelajari. Untuk asesmen atau evaluasi pembelajaran, saya di sini menggunakan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran berupa pertanyaan lisan serta observasi. Kemudian untuk asesmen formatifnya selama pembelajaran, saya menggunakan observasi partisipasi, kemudian penilaian kinerja diskusi, tes singkat online, dan penilaian produk. Untuk contoh rubrik penilaiannya, saya di sini menggunakan rubrik penilaian kognitif yang meliputi aspek pemahaman konsep, definisi, contoh, kemudian analisis dampak, dan penerapan nilai Islam. Kemudian rubrik penilaian sikapnya, saya menilai aspek yang dinilai berupa disiplin dan tanggung jawab, kemudian kerjasama dan komunikasi, kejujuran dan keikhlasan, serta kesederhanaan dan rendah hati. Dan untuk rubrik penilaian psikomotoriknya, saya di sini menilai berdasarkan aspek kreativitas dan karya digital, kemudian penggunaan teknologi, serta presentasi dari hasil karya tersebut. Untuk asesmen sumatifnya di akhir bab, saya memberikan tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan esai yang mencakup seluruh materi, kemudian pengertian dari contoh sifat tersebut, dampak sosial, hukum dan nilai ajaran Al-Quran, serta contoh penerapan sikap sederhana dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bagian lampiran saya menerapkan sistem pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan sendiri ini bisa meliputi video pendek atau poster digital tentang ajakan menghindari sifat buruk, kemudian akses tambahan ke video kajian lanjutan, dan bacaan tambahan berupa artikel tentang keutamaan akhlak mulia. Nah, di bagian kebaikan ini kita mengulas tentang materi dan modul interaktif yang telah diberikan, kemudian latihan soal tambahan dan refleksi tertulis serta pertanyaan terbimbing untuk memperdalam pemahaman. Tidak lupa ada lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Di sini berupa soal, pertanyaan yang bisa dikerjakan oleh masing-masing kelompok, yang meliputi diskusi tentang bagaimana ajaran Islam memerintahkan kita untuk menghindari sifat tersebut, serta kreativitas berupa pembuatan poster digital. Untuk teks bahan ajar di sini, saya menggunakan referensi dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 yang bisa diakses melalui link berikut ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.